做的便是救。萧炎终于出来了。 Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua. Dan pada video kali ini, saya kembali mewakili Bang Panjul, akan mendongengkan bocoran alur cerita BTTH, Season 5, Episode 42. Dan berhubung ini adalah bocoran alur cerita, yang baru akan rilis hari Minggu tanggal 30 nanti, maka sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama. Dan biar nggak kebanyakan spoiler di awal, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe, karena itu tandanya, kita akan masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya kita sudah melihat, Xiaoyan yang telah berhasil menggabungkan kedua api surgawi, serta Xiaoli yang mengira bahwa Xiaoyan telah meninggal, dan mulai menyerang ke wilayah sudut hitam, demi membalaskan dendam atas kematian Xiaoyan. Di sisi lain, tampak pula Su Qian beserta para murid Akademi Jiannan, yang saat itu akan memasuki menara pemurnian Qi. Namun tiba-tiba, terjadi lonjakan energi yang berasal dari dalam menara, membuat Su Qian dan para sesepuh akademi mengira, bahwa itu adalah ulah dari inti api hati yang jatuh, lalu segera menyuruh para murid untuk meninggalkan tempat tersebut. Sementara dia dan para sesepuh, akan bersiap untuk kembali menyegel inti api hati yang jatuh. Namun, belum sempat melakukan hal itu, tiba-tiba, terjadi ledakan di puncak menara, diikuti munculnya Xiaoyan dari dalam kobaran api magma. Namun anehnya, magma panas yang menutupi langit itu tidak berhamburan, melainkan malah mengeras di udara. Dan spontan, semua keanehan itu membuat para siswa baru, yang tidak mengetahui pertempuran besar yang terjadi di akademi dalam terkejut setengah mati, saat melihat perubahan di menara pemurnian Qi. Di sela keterkejutan itu, Wu Hao yang samar-samar mendengar suara seseorang di dalam kobaran magma, ia pun berkata, "Xiaoyan, tidak salah lagi, suara tadi adalah suara Xiaoyan. Apakah dia benar-benar masih hidup?" ucap Wu Hao. Di sisi lain, ketua pertama Su Qian yang berwajah acuh tak acuh pun tampak tertegun, saat melihat pilar magma yang melesat ke langit, sembari berkata dengan agak bingung. "Suara tadi, sangat mirip dengan suara Xiaoyan," ungkap ketua Su. Tetua pertama, "Tidak salah lagi, tadi itu adalah suara Xiaoyan. Sebelumnya sudah aku katakan, anak keras kepala ini tidak mungkin mati," ungkap Lin Yan dengan kegembiraan. Karena entah dengan alasan apa, meskipun dia melihat Xiaoyan ditelan oleh api surgawi dan diseret ke bawah tanah, namun dia sangat yakin, bahwa orang yang keras kepala ini tidak mungkin mati. Di bawah banyak tatapan yang dipenuhi dengan emosi yang berbeda, tiba-tiba, pilar magma yang telah meletus dari atas menara pemurnian Qi segera membeku dan pecah di udara, hingga memperlihatkan sosok manusia, yang perlahan muncul dari dalam magma panas, sembari tersenyum ramah, membuat semua orang terkejut, saat melihat sosok pemuda, yang berjalan keluar dari magma tanpa luka sedikitpun. Di sela keterkejutan para murid dan sesepuh akademi, tiba-tiba tanpa sadar ketua Su tersenyum sembari berkata, "Anak kecil, sungguh tak terduga kita bisa bertemu lagi," ucap Su Qian, diikuti gelak tawanya. Di sela perkataan itu, tampak Xiaoyan tersenyum sembari melambaikan tangannya, membuat magma panas yang berkobar di langit seketika kembali ke dalam menara pemurnian Qi. Saat melihat momentum itu, membuat orang-orang kembali terkejut, karena hanya dengan lambaian tangannya saja, Xiaoyan benar-benar telah memaksa magma panas dalam jumlah besar itu, kembali ke dalam menara. Di sela keterkejutan itu, tiba-tiba, Xiaoyan bergerak cepat layaknya hantu, yang dalam sekejap mata, telah berada di depan ketua Su, sembari memberi hormat. Dan lagi-lagi, kecepatan gerakan Xiaoyan yang di luar nalar itu, kembali membuat semua orang kembali terkejut, karena mereka dengan sangat jelas tahu, kecepatan Xiaoyan saat ini, sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Di sela itu terdengar ketua Su tertawa lalu berkata, "Anak nakal, sepertinya saat ini kamu sudah maju ke kelas Douwang," ucap ketua Su, yang sangat tahu dengan jelas kekuatan Xiaoyan di masa lalu, yang berada di kelas Douling. Dan alasan dia bisa bertarung dengan seorang ahli Douhuang seperti Han Feng, penglihatannya secara alami mengerti, bahwa kekuatan itu bukan milik Xiaoyan. Tapi sekarang, dia pun bisa dengan jelas merasakan, bahwa saat ini Xiaoyan benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri. Di sisi lain, mendengar ucapan itu, Xiaoyan mengusap kepalanya lalu berkata,
"Ya sepertinya begitu," sahut Xiao Yan, yang sebenarnya tidak terlalu yakin dengan kekuatannya saat ini. Karena bagaimanapun, terobosannya kali ini dicapai dalam kondisi tidak sadar. Oleh karena itu, dia pun tidak mengetahui dengan jelas, di kelas apa dia saat ini. Melihat keraguan Xiao Yan, Su Qian pun berkata, "Mengapa kamu tidak membiarkan Lin Xiuya mencobanya?" ucap Su Qian, yang juga ingin mengetahui tentang tingkat apa yang telah dicapai oleh Xiao Yan. "Ya, tidak bertukar pukulan denganmu selalu menjadi penyesalanku," ucap Lin Xiuya, yang saat itu bergegas ke platform pertandingan, sembari menatap tajam ke arah Xiao Yan, tanda menantangnya untuk bertarung. Melihat Lin Xiuya yang telah berada di arena pertarungan, wajah para murid baru yang belum mengetahui kekuatan Xiao Yan pun tampak bersemangat, dan ingin segera menyaksikan pertarungan itu. Karena bagaimanapun, mereka semua sudah mengetahui reputasi Lin Xiuya sebagai pendiri faksi Taring Serigala, yang merupakan salah satu faksi papan atas di Akademi Dalam. Dan dengan reputasinya itu, jarang ada orang yang berani menyinggung anggota faksi tersebut. Namun tentunya, bagi orang-orang yang sudah mengetahui kekuatan Xiao Yan selama bertahun-tahun, serta namanya yang telah menjadi legenda di Akademi Dalam, mereka pun yakin bahwa Lin Xiuya pasti akan kalah. Dan meskipun banyak dari murid baru yang tidak melihat pertempuran yang pernah mengguncang Akademi Dalam secara langsung, dan hanya mendengar nama Xiao Yan, yang merupakan seorang siswa yang seumuran dengan mereka, yang saat itu benar-benar mampu mengalahkan seorang ahli Do Huang, mereka pun menjadi tidak sabaran untuk melihat kekuatan dari sang legenda di Akademi Dalam. Di sisi lain, melihat banyaknya murid dan sesepuh yang ingin menyaksikan pertarungan mereka, Xiao Yan pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Di sela itu Su Qian berkata, "Anak kecil, saat ini Akademi Dalam bahkan lebih kompetitif daripada 2 tahun lalu, dan ada begitu banyak siswa yang kuat. Jika tidak menanggapi tantangan dari Lin Xiuya, apakah kamu tidak takut, statusmu sebagai senior diragukan oleh para siswa baru? Apalagi, kamu adalah pemimpin dari faksi Punch Gate, jadi kamu sebaiknya tidak kehilangan muka. Lihatlah, saat ini semua saudaramu dari Punch Gate sedang melihatmu, apakah kamu mau kehilangan muka di depan saudara-saudaramu ini?" ucap Su Qian, yang mencoba memprovokasi Xiao Yan, karena sebenarnya, orang yang paling ingin mengetahui kekuatan Xiao Yan, adalah Su Qian sendiri. Mendengar ucapan itu, pandangan Xiao Yan pun beralih ke arah Wu Hao, Hu Jia, Ziyan, dan Xiao Yu, serta beberapa anggota yang belum lama bergabung dengan faksi Punch Gate, yang saat itu melihatnya dengan tatapan panas, seolah mereka yang telah terprovokasi dengan ucapan Ketua Su. Karena bagaimanapun, saat pertama kali bergabung dengan faksi Punch Gate, mereka telah mendengar cukup banyak orang yang menggambarkan cerita tentang kekuatan dari pendiri faksi itu. Yang walaupun mereka belum pernah melihat sosok asli Xiao Yan, namun dengan cerita yang selalu mengagungkan Xiao Yan, membuat para anggota baru ini menyimpan begitu banyak rasa hormat pada sosok Xiao Yan. Di sela itu, Xiao Yan tersenyum ke arah Wu Hao dan yang lainnya sembari berkata, "Selesai urusan ini aku akan segera menemui kalian," ucap Xiao Yan, lalu perlahan berbalik ke arah Lin Xiuya yang menatapnya dengan serius. Di sisi lain, tampak mata dari pihak lain dipenuhi dengan ketakutan, saat melihat tatapan Lin Xiuya yang luar biasa kuat. Di saat yang sama, Su Qian tersenyum sembari bertanya pada beberapa sesepuh. "Menurut kalian, berapa ronde barulah Xiao Yan dapat mengalahkan Lin Xiuya?" Mendengar pertanyaan itu, spontan semua orang pun terdiam dan kaget. Dan selang beberapa saat, seorang tetua dengan lembut bertanya, "Ketua pertama, apakah tetua mengacu pada prasyarat bahwa Xiao Yan akan menggunakan semua hal untuk meningkatkan kekuatannya, atau menggunakan kekuatannya sendiri?" tanya tetua lainnya, yang sudah mengetahui bahwa kekuatan yang pernah dikeluarkan Xiao Yan saat insiden yang dulu terjadi, bukanlah kekuatannya sendiri. Mendengar ucapan itu, Su Qian pun berkata, "Menggunakan kekuatannya sendiri, dan menurut prediksiku, Lin Xiuya akan kalah dalam 3 ronde, ucap Su Qian. Mendengar ucapan itu, semua sesepuh tampak terkejut. Tak berselang lama, tiba-tiba seorang sesepuh tertawa lalu berkata, "Ketua pertama, saat ini kekuatan Lin Xiuya telah mencapai kelas Do Huang bintang 5, jadi akan sulit untuk mengalahkannya dalam 3 ronde, bahkan jika itu adalah seorang di tingkat Do Huang bintang 1. Mendengar tawa dan ucapan itu, Su Qian hanya tersenyum tanpa berbicara. Karena meskipun aura yang dipancarkan Xiao Yan agak aneh, sehingga sulit baginya untuk merasakan kekuatan Xiao Yan, namun, dia masih bisa secara samar-samar merasakan, bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini seharusnya lebih menakutkan dari sebelumnya. Di sisi lain,
Xiao Yan yang telah berhadapan dengan Lin Xiuya, ia pun berkata, "Apakah sudah bisa dimulai?" "Ya," sahut Lin Xiuya, diikuti aura ganas dari seorang ahli di kelas Do Wang, yang melonjak keluar dari dalam tubuhnya, dan tanpa menunggu lama, ia pun langsung melancarkan serangannya ke arah Xiao Yan. Melihat serangan itu, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan tepat saat serangan itu akan menghantam tubuhnya, tiba-tiba Xiao Yan menghilang bagai hantu, dan muncul di belakang Lin Xiuya. Kapan dia berada di belakangku? Kecepatan orang ini begitu menakutkan, gumam Lin Xiuya, yang dengan cepat bergeser, dan kembali melakukan serangan dengan ganas. Namun lagi-lagi, dengan mudahnya Xiao Yan menghindari serangan tersebut. Di sisi lain, para siswa yang menyaksikan pertarungan itu pun seketika dibuat bingung, karena serangan-serangan yang dilancarkan Lin Xiuya dapat dihindari, namun seolah-olah Xiao Yan masih berdiri di tempat aslinya tanpa bergerak sedikitpun. Dan dalam novel dijelaskan, penglihatan siswa biasa secara alami tidak bisa melihat misteri di balik tindakan Xiao Yan, dan hanya mereka yang kuat yang samar-samar dapat menemukan bahwa sosok Xiao Yan yang tetap berada di tempat hanyalah sebuah bayangan ilusi, dan hal ini bisa terjadi ketika seseorang memiliki kecepatan yang menakutkan. Sementara Lin Xiuya yang merasa seperti sedang dipermainkan, tiba-tiba muncul sekelompok api hijau tua berbentuk pedang, yang dengan ganas melesat ke arah Xiao Yan. Namun lagi, ketika energi pedang itu menembus kumpulan api yang berada di sekeliling tubuh Xiao Yan, seketika, energi pedang itu dibakar menjadi ketiadaan, diikuti sosok Xiao Yan yang bergerak cepat, dan tiba-tiba muncul di depan Lin Xiuya, seolah-olah telah berteleportasi. Saat berada di depan Lin Xiuya, Xiao Yan pun tersenyum, sembari mengulurkan tangannya yang diselimuti api hijau ke arah leher Lin Xiuya. Namun di saat kritis seperti ini, Lin Xiuya yang sudah berpengalaman dalam pertempuran pun, seketika membentuk perisai energi, yang dengan cepat berubah menjadi jaring-jaring energi, yang diselimuti bilah-bilah tajam. Namun lagi-lagi, di depan Xiao Yan, teknik itu seolah tidak memberikan efek apa-apa. Saat itu, juluran tangan Xiao Yan tidak berhenti sedikit pun, saat dihadapkan dengan jaring energi yang ditutupi dengan bilah-bilah kecil, yang dalam sekejap, sudah dibakar seperti kertas tipis. Dan tepat, saat berjarak beberapa inci dari leher Lin Xiuya, tangan Xiao Yan pun perlahan berhenti. Dan spontan, pemandangan itu membuat semua orang memperhatikan Lin Xiuya, yang tidak berani melakukan gerakan sedikit pun di bawah tangan Xiao Yan yang ditutupi oleh api hijau tua. Apa? Bagaimana mungkin Lin Xiuya kalah dalam satu gerakan? Lihatlah, seorang ahli di kelas Do Wang bintang 5, hanya bisa bertahan dalam satu gerakan yang sangat sederhana, ucap orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu. Dan adegan ini sendiri, menyebabkan kejutan muncul di wajah banyak orang, bahkan Su Qian yang sudah lama merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan telah mencapai tingkat yang sangat kuat, masih memasang ekspresi terkejut, saat melihat api hijau tua di tangan Xiao Yan dengan cepat menghilang. Di tengah keheningan tempat itu, tiba-tiba Xiao Yan tersenyum, dan berbicara kepada Lin Xiuya, yang saat itu, seluruh tubuhnya tetap kaku. "Lin Xiuya, terima kasih atas kemenangan yang kamu berikan," ucap Xiao Yan. Sementara Lin Xiuya, ia tampak dengan hati-hati memindahkan kepalanya, menjauh dari tangan Xiao Yan sembari tertawa pahit. Karena meskipun nyala api berwarna hijau tua itu tidak menyentuh kulitnya, namun dia bisa dengan jelas merasakan, bahwa jika tangan Xiao Yan bergerak sedikit lebih dekat, kemungkinan dia akan langsung terbakar menjadi tumpukan abu oleh nyala api yang menakutkan itu. "Xiao Yan, kekuatanmu sangat tidak normal. Setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun, kamu benar-benar telah menjadi sekuat ini," ucap Lin Xiuya. Awalnya dia mengira, kecepatan pelatihannya tidak buruk dan sudah termasuk cepat, dan malah tidak bisa bertahan dalam satu serangan sederhana yang dilancarkan oleh Xiao Yan, dan jelas, hal ini menyebabkan dia menjadi agak putus asa. Sementara Xiao Yan, ia pun bertanya pada Elder Su. "Ketua Su, dapatkah Anda memprediksi level kekuatanku sekarang?" Mendengar ucapan itu, Su Qian membelai janggutnya dan berpikir sejenak, lalu mulai bicara. "Dari aura yang kamu ungkapkan saat bertarung tadi, kupikir kamu seharusnya berada di puncak kelas Do Wang. Dengan kekuatan ini, bukan tidak mungkin bagimu untuk mengalahkan Lin Xiuya dalam satu gerakan. Tapi ada yang aneh dengan api hijau tua di tanganmu tadi," ucap Su Qian, yang dengan samar-samar, merasakan sedikit bahaya dari nyala api hijau tua yang dikeluarkan oleh Xiao Yan. Mendengar ucapan itu, Xiao Yan mengangguk lalu berkata, "Api hijau tua ini adalah api yang baru lahir dari penggabungan inti api teratai hijau dan inti api hati yang jatuh," sahut Xiao Yan.
Di sela pembicaraan itu, tiba-tiba terlihat energi 7 warna yang bergegas ke arah Xiaoyan. Melihat energi yang melesat ke arahnya, Xiaoyan sedikit mengernyit lalu bergumam. Wanita ini, ternyata dia belum menyerah juga, gumam Xiaoyan, sembari memasang kuda-kuda untuk menerima serangan. Namun, saat pilar energi itu akan menabrak tubuh Xiaoyan, tiba-tiba, Su Qian yang telah menyadari serangan mendadak itu, seketika melambaikan tangannya, diikuti munculnya Doqi yang kuat, yang bertabrakan langsung dengan pilar energi 7 warna itu. "Siapa kamu? Mengapa kamu harus bertindak diam-diam?" ucap Su Qian. Di sisi lain, akibat tabrakan yang tiba-tiba meletus, menyebabkan siswa yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun mengangkat kepala karena terkejut. Namun, tidak melihat satupun sosok manusia. Tidak lama setelah teriakan Su Qian terdengar, langit sedikit bergoyang dan tubuh cantik yang anggun segera muncul entah dari mana, dengan mata yang dipenuhi niat membunuh, yang saat itu menatap ke arah Xiaoyan. Melihat sosok wanita yang tidak lain adalah si Tante Medusa, Su Qian pun berkata, "Ini adalah wilayah Akademi Dalam, dan bukankah tindakanmu hari ini sedikit terlalu sombong?" ucap Su Qian, yang tenggelam ketika dia melihat bahwa sosok wanita cantik yang tidak hanya tidak menjawab, tetapi malah melepaskan serangan ke arah Xiaoyan, membuat Su Qian harus kembali memblokir serangan itu. Dan akibat benturan kekuatan itu, membuat semua orang yang berada di samping Su Qian seketika mundur beberapa langkah, terkecuali Xiaoyan, yang saat itu tidak bergerak sama sekali. Setelah bertukar satu pukulan dengan wanita misterius itu, ekspresi Su Qian seketika berubah, karena dia bisa merasakan, bahwa wanita misterius itu adalah praktisi yang juga berada di kelas Dousong. "Sebenarnya siapa kamu, dan bisakah Anda memberitahukan nama Anda?" tanya Su Qian, yang terkejut melihat penampilan sempurna Ratu Medusa, apalagi siswa muda yang masih sangat tidak berpengalaman. Beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan mental lemah diam-diam menelan ludah, saat melihat gemoynya tubuh si Tante Medusa. "Targetku adalah Xiaoyan, dan ini tak ada kaitannya denganmu," ucap Ratu Medusa, membuat mata semua orang tertuju pada Xiaoyan. "Anak kecil, apakah kamu mengenali wanita itu?" tanya Su Qian, sembari mengerutkan alisnya. "Ya Ketua Su, sebelumnya aku memiliki konflik dengannya," ucap Xiaoyan sambil tersenyum, dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Karena tidak mungkin baginya untuk memberitahu Su Qian, bahwa dia melakukan itu pada si Tante Medusa. "Dasar bocah nakal, bagaimana ceritanya, kamu bisa memprovokasi orang yang merepotkan ini? Apalagi wanita ini, sebenarnya juga seorang elit di kelas Dousong. Bahkan aku sendiri, mungkin tidak bisa mengalahkannya," ucap Su Qian, yang merasakan sakit kepala karena tidak menyangka, baru saja muncul di Akademi Dalam, Xiaoyan telah menyinggung seorang elit di kelas Dousong. Yang bahkan di seluruh benua, mereka adalah keberadaan yang sangat kuat. Sementara Xiaoyan, mendengar ucapan itu, ia pun tertawa getir, sembari berbicara kepada Ratu Medusa. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Saat ini kamu sudah bebas, maka cepatlah kembali ke tempat asalmu." "Haduh guys, buset nih Xiaoyan, ini mah namanya abis manis sepah dibuang." Mendengar ucapan itu, jelas membuat Medusa marah dan berkata, "Dasar bocah cabul, setelah membunuhmu aku baru akan pergi," ucap Ratu Medusa. Mendengar perdebatan keduanya, Su Qian pun berkata, "Saudara perempuan, Xiaoyan adalah siswa dari akademi kami. Jika kalian berdua memiliki masalah, kita bisa duduk dan berbicara," ucap Su Qian. Mendengar ucapan itu, Ratu Medusa pun berkata, "Hei bocah cabul, jangan mengira aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada elit Dousong yang melindungimu, karena aku tidak percaya bahwa kamu akan terus berada di sampingnya," ucap Ratu Medusa, yang tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan bergegas keluar dari Akademi Dalam, lalu menghilang dalam sekejap mata. Hal itu ia lakukan, karena saat bentrokan kekuatan tadi, Medusa pun sudah bisa menghitung kekuatan Su Qian, yang jika Su Qian melawannya seorang diri, mungkin dia bisa mengalahkannya. Namun saat itu, selain Xiaoyan, masih ada beberapa sesepuh akademi, yang jika pertarungan sampai pecah, pasti Medusa lah yang akan dirugikan, dan oleh sebab inilah, Medusa memutuskan untuk pergi, dan menunggu kesempatan lain. Sementara Xiaoyan, ia tampak memperhatikan Ratu Medusa yang menghilang jauh tanpa daya. Di sela itu Su Qian berkata, "Dasar anak nakal, sekarang kamu telah diincar oleh wanita tadi." Mendengar ucapan itu, Xiaoyan merentangkan tangannya sembari berkata dengan ragu, "Ketua pertama, sebenarnya ada masalah lain yang ingin kukatakan padamu." "Masalah apa? Katakanlah sekarang."
Tapi jangan katakan bahwa kamu telah menyinggung lebih dari satu kelas Dousong, ucap Suqian. Oh bukan itu, ucap Xiaoyan, lalu kembali berkata dengan canggung. Sebenarnya aku telah memurnikan inti api hati yang jatuh. Dengan kata lain, menara pemurnian Qi milikmu ini, mungkin tidak lagi berpengaruh untuk meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang di masa depan, ucap Xiaoyan. Di saat yang sama, salah satu sesepuh akademi berkata, Tetua pertama, nyala api hati di dalam menara pemurnian memang perlahan berkurang, dan mungkin akan menghilang dalam waktu dekat. Mendengar ucapan itu, Suqian pun menarik nafas dalam lalu berkata, Dasar bocah nakal, semua ini sungguh tidak terduga. Setelah kami berusaha keras melindungi inti api itu dari Han Feng, malah kamulah yang dengan mudah mendapatkannya. Mendengar nama Han Feng, Xiaoyan pun mengerutkan keningnya lalu berkata, Apakah saat ini Han Feng masih berada di wilayah sudut hitam? Ya, tapi meskipun saat ini kekuatanmu telah meningkat pesat, namun untuk melawannya seorang diri pasti akan sangat sulit. Karena saat ini, Han Feng telah membentuk aliansi hitam, dan cukup banyak faksi kuat dari wilayah sudut hitam yang bergabung dengannya. Bahkan selama beberapa tahun ini, kami telah memiliki masalah dengan orang-orang dari aliansi hitam, dan tidak bisa berbuat banyak, ungkap Tetua Su. Aliansi hitam, apakah tetua pertama tidak ingin membalas perbuatan mereka? Tanya Xiaoyan. Tentu saja mau, sahut Tetua Su, lalu kembali berkata, reputasi akademi dalam tidak boleh memburuk di tanganku. Karena jika itu terjadi, bagaimana aku mempertanggungjawabkannya di depan kepala sekolah? Oh itu bagus, dengan demikian, tetua pertama harus segera mengumpulkan beberapa orang, dan dalam 3 hari, kita akan bergerak ke wilayah sudut hitam, ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan itu, Suqian pun berkata, baiklah, dalam 3 hari aku akan mengumpulkan mereka. Tapi Xiaoyan, sebelum berangkat ke wilayah sudut hitam, lebih baik, selesaikan dulu masalahmu dengan wanita di kelas Dousong tadi. Karena jika dia mengetahui konflik antara akademi dalam dan bergabung dengan aliansi hitam, maka kita akan menderita kerugian besar. Oh tetua pertama tidak perlu khawatir, karena dia tidak akan bergabung dengan aliansi hitam. Tapi jika tetua pertama ingin aku menyelesaikan masalah ini, maka akan segera aku selesaikan, sahut Xiaoyan, lalu akan bergegas pergi. Namun, baru saja akan melangkah, tiba-tiba Tetua Su berkata, Tunggu, masih ada satu hal yang ingin aku katakan padamu. Ini tentang kakak keduamu, yang saat ini berada di wilayah sudut hitam, ucap Suqian, membuat Xiaoyan seketika terkejut. Dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua BTTH, Season 5, Episode 42. Jika pembahasannya kepanjangan atau kependekan mohon dimaklumi, karena Bang Panjul hanyalah manusia biasa, dan tidak memiliki orang dalam dari pihak studio. Dan akhir kata, sampai jumpa di bocoran Donghua lainnya.